Ya mengingat tadi ada yang saya tanya, ada yang masih baru, rasanya jadi ganjalan dalam hati saya kalau saya tidak menyampaikan sesuatu. Bukan maksud tidak menghargai yang sudah lama ya. Ya, ya terkhusus tentang meditasi jalan sebagai satu mungkin yang baru berlatih, yang baru ikut hari ini, tadi ada 2 yang baru ikut, supaya ada sedikit gambaran tentang apa yang harus dilakukan ketika meditasi berjalan. Mungkin di antara yang lain mungkin sudah mendapat pengarahan terlebih dahulu. Namanya juga orang lama, informasinya pasti lebih duluan. Nah, terkhusus yang masih baru, berkenaan dengan meditasi jalan. Meditasi jalan itu disebutkan, ya, ada 5 manfaat di dalamnya. Salah satu manfaat dari Cangkamana adalah memperkuat kita punya konsentrasi. Memang meditasi jalan itu kesannya kasar, tetapi tingkat konsentrasinya itu lebih kuat ya ketimbang meditasi duduk. Terkhusus kalau kondisi pikiran kita belum stabil, maka harus ditunjang dengan meditasi jalan. Karena kalau orang yang tipikalnya banyak pemikiran, duduk malah makin banyak yang dipikirkan. Ya. Lantas solusinya salah satunya adalah ya meditasi jalan. Ketika kita meditasi jalan, letak perhatiannya pada tubuh jasmani. Dalam hal ini adalah aktivitas berjalan. Sewaktu berjalan, letak perhatiannya ini ada di telapak kaki. Sewaktu berjalan, tentu kita tidak harus melihat kaki kita. Kita menggunakan kesadaran yang mana telapak kaki ini bersentuhan dengan lantai. Nah, sentuhan itulah yang menjadi letak kita punya perhatian. Untuk mendemonstrasikannya, ya saya mesti di sana. Karena kalau di sini terlalu sempit. Tadi Pak Kuan bilang, nanti Bante kalau meditasi Cangkamana di sini. Lebih baik saya duduk aja dah. ya, ya. Jadi nanti Ibu Bapak terkhusus yang masih baru. Kalau yang sudah lama, ya penyegaran lagi. Ya, saya akan di belakang Anda, jadi Anda muter balik. Ya, sudah lihat ya? Ya, jadi sebisa mungkin sebelum kita meditasi jalan, pastikan dulu kita punya ketenangan. Jadi sebelum kita berjalan, ya kita tenangkan diri kita dulu. Telapak tangan bisa kita letakkan di depan. Ya. Kalau di belakang bagaimana Bante? Sebetulnya tidak ada masalah. Mau di belakang, mau di depan, ini tidak ada hubungannya dengan pikiran kita. Hanya kalau tangannya disatukan begini, itu kita tidak banyak aktivitas. Nah, ketika berjalan, telapak tangan kita taruh di depan. Jadi kita letakkan di depan. Sebelum berjalan, pastikan diri kita tenang dulu. Ya, jadi ya, telapak kakinya ya kira-kira ya Anda tenang dulu. Sewaktu menenangkan pikiran, letakkan perhatian Anda dari kepala sampai kaki, dirasakan dulu. Ya, dari kepala sampai kaki dirasakan. Benar-benar sampai tenang dulu. Apakah 5 menit, apakah 10 menit, tenangkan dulu. Intinya, sebelum berjalan jangan banyak pemikiran. Jadi sebelum berjalan jangan banyak pemikiran. Karena kalau langsung jalan, tidak ditenangkan dulu, jalan juga sambil mikir juga. Jadi sebelum kita jalan, harus benar-benar tenang dulu. Lah kalau tidak tenang bagaimana? Ya tenang dulu. Ya, tenang dulu. Apakah 10 menit, apakah 15 menit, diam aja.
Diletakkan perhatiannya dari kepala sampai telapak kaki dirasakan. Nah, kalau sudah cukup tenang, Anda bisa mengawali dengan ya langkah yang pertama, bisa menggunakan kanan kiri kanan kiri. Begitu kan instruksinya kan? Yang lama. Ya kan? Nah, jadi sebelum berjalan tenangkan dulu, kemudian boleh kiri dulu, boleh kanan dulu. Mana yang biasa kebiasaan Anda? Misalnya sudah siap, nah, kiri, kanan, kiri. Pencatatannya di dalam hati. Kalau berhenti, diam dulu. Ya, diam dulu. Jangan langsung diam dulu. Setelah diam, nah, baru dicatat di dalam hati. Putar, 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 putar. Diam dulu. Kalau sudah, balik lagi. Kiri, kanan, kiri, kanan. Telapak kakinya yang diperhatikan ya, bukan ya. Jadi sentuhan telapak kaki ini kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Berhenti, diam dulu. Kalau sudah, putar lagi. Putar, 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 putar. Nah, itu bisa dilakukan mungkin 10 menit. 10 menit dulu. Ya, kanan, kiri, ya 10 menit dulu. Karena kalau 30 menit, kanan, kiri, Anda bosan. Ya ada variasi lah. Ya, kalau sudah, ya bisa dinaikkan lagi. Setelah 10 menit, selanjutnya 20 menit. 20 menit berikutnya bisa, ini variasi aja sih, sifatnya tidak mengikat. Ya, bisa menggunakan angkat letak. Ya. Sudut pandang matanya ya tetap dijaga ya. Jadi waktu meditasi jalan jangan toleh-toleh ya. Ya, jadi tetap ke depan. Ya, catatannya dari dalam hati. Nah, ditenangkan dulu. Letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Kemudian sama lagi, letak, cut, cut, letak, cut, letak, cut, letak, angkat, letak, angkat, letak, letak, angkat, letak, angkat, letak. Nah, diam lagi. Putar, putar, putar. Nah, ini bisa dilakukan 20 menit. Yang berikutnya, yang angkat, maju, letak, atau angkat, dorong, letak. Yang berikutnya, bisa dilakukan begitu. Nah, tenangkan dulu,
tenangkan dulu dirinya. Yang pertama, ya, letak, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, angkat, angkat, letak, angkat, maju, letak, angkat, letak, angkat, maju, letak, angkat, letak. Nah, kemudian putar, 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 putar. Sampai sini paham? Soalnya yang baru kan 2. Ya, jadi meditasi jalan, nanti begitu. Tidak usah buru-buru, ya. Jadi letaknya di telapak kaki, ya. Letak, angkat, maju, letak. Ini jangan lebar-lebar ya, jadi angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, letak, angkat, maju, letak, angkat, letak, diam. Ini berkenaan meditasi berjalan. Ya, nanti bisa dilakukan. Kalau di rumah mau meditasi berdiri, Anda menghadap ke tembok. Jadi kalau meditasi berdiri, menghadap ke tembok. Ya kira-kira 1 jengkal. Jadi Tianya sama dengan seperti meditasi duduk. Ya bisa napas masuk, napas keluar. Nah, berarti dari kepala sampai kaki. Ya kalau seandainya kurang nyaman, dibuat dulu. Kemudian dengan mata terpejam, ya bisa merasakan kembali napas masuk, napas keluar. Nah, itu meditasi berdiri. Ya, kenapa menghadap ke tembok? Ya supaya kita sadar. Kan salah satu penyakit saking tenangnya, kita akan tahu. Saya sebetulnya meditasi itu tahu loh. Kapan tanda-tanda saya akan ngantuk? Saya udah tahu. Habis makan. Habis makan. Terus tidak ada rasa sakit di tubuh, itu resikonya. Makanya kalau ada sakit di tubuh sebetulnya bagus loh. Kesemutan itu tidak bakalan ngantuk. Ya, kalau ada meditasi kesemutan, pegel itu ada malah bagus loh, aware loh. Tidak akan ngantuk. Kalau tidak kesemutan, suasananya hening, jangan-jangan sudah. Ya. Tapi kalau kakinya kesemutan atau punggungnya sakit itu sebetulnya malah bagus gitu loh. Menemani kita supaya kita tetap sadar gitu loh. Itu sisi bagusnya gitu loh. Apalagi kalau habis makan begini ya, lanjut. Ya, ya ini lanjut untuk meditasi di rumah. Kalau seandainya ya mungkin alasan kaki ya atau apa tidak mendukung, ya Anda bisa meditasi di rumah pakai kursi. Ya pastikan ya tubuh Anda nyaman dulu. Telapak tangan boleh diletakkan di paha atau di pangkuan. Jadi sewaktu Anda di paha begini misalnya ya. Perhatikan tulang. Iya, iya. Jadi telapak tangan bisa diletakkan di sini. Ini terkhusus yang mungkin yang alasan dengkul tidak mendukung. Ya. Pokoknya pastikan telapak kakinya semua rata.
Ya, kalau rata bagus, ini bisa tahan lama. Ditegakkan tubuhnya. Sebelum memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, perhatikan tubuh yang menyentuh kursi ini, dirasakan. Ya, jadi Anda rasakan ketenangan bersama dengan tempat duduk Anda. Ya, kalau kesehatannya mendukung ya, sebisa mungkin ya ditegakkan ya, tulang punggungnya ditegakkan. Ya, belajar untuk menyadari tubuh jasmani yang saat ini sedang duduk. Kalau tubuh Anda tidak banyak bergerak, Anda perhatikan terus-menerus tubuh Anda, sampai tubuh Anda tidak bergerak, nanti dengan sendirinya nafas Anda akan bergerak. Anda tidak usah cari nafas Anda. Ya, kalau tubuh Anda tidak bergerak, Anda perhatikan tubuh Anda terus-menerus, nanti dengan sendirinya nafas ini akan terasa bagi Anda. Jadi Anda bisa mengawali dulu dalam waktu mungkin 10-15 menit awal. Perhatikan terus tubuh jasmani Anda yang saat ini sedang duduk. Perhatikan terus-menerus. Karena tubuh kita ini adalah dibangun salah satunya adalah unsur tanah, maka kita bisa merasakan tubuh ini yang berat dan kasar. Ini adalah unsur tanah. Nah, kita perhatikan postur tubuh kita ini. Jangan banyak bergerak. Perhatikan terus-menerus tubuh Anda. Ya, Anda perhatikan terus-menerus tubuh Anda. Sampai tubuh Anda tidak bergerak. Nanti dengan sendirinya nafas Anda akan bergerak. Nah, tinggal meletakkan perhatian di sekitar lubang hidung Anda. Nah, kalau sudah cukup tenang, Anda bisa juga melatih pandangan terang. Berusaha memahami nafas yang masuk dan yang keluar ini yang mengalami kemunculan dan kepadaman. Ini mengajarkan secara cita, pengertian, kita mengerti bahwasanya tubuh ini tidak kekal. Ini untuk pandangan terangnya. Ya, untuk pandangan terangnya. Supaya kita ya dari sekarang sudah mulai memahami tentang karakteristik kemunculan dan kepadaman. Ini bisa dilatih. Ya, dilatih. Dari apa? Ya dari pengamatan langsung. Dari pengamatan langsung. Napas masuk, napas keluar. Dari pengamatan langsung. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini untuk duduk di kursi. Ya, kadang-kadang ya, di rumah ya, kan banyak tempat di rumah, tempat duduk sama bisa dipakai di rumah tuh. Nah, duduk. Tapi tegak ya. Di sofa tidak dianjurkan. Ya, karena kalau di sofa posisinya terlalu mau ditegakkan agak suka. Bukannya tidak bisa ya. Kursinya yang bagus, yang kursi yang rata ya. Ya kalau kursi yang merah-merah itu loh. Apa namanya, merek Futura itu loh. Yang di wihara-wihara. Nah, itu kan ada tuh. Ada busanya itu. Nah, itu bisa dipakai juga. Dipakai duduk dengan tegak. Jadi nanti di antara ibu-ibu yang tidak tahan duduk di bawah bisa duduk di kursi. Ya, bisa duduk di kursi. Ya. Sudah tak lihat di depan. ya, udah lihat. Ya nanti kalau enggak, jangan sampai dengan alasan ya tidak bisa duduk di lantai kemudian latihannya terhambat. Karena kehadiran teman-teman begini sangat bagus. Meditasi kelompok itu sangat bagus sekali karena memberi semangat. Karena kalau sekarang tidak berlatih, nunggu karma baik berlatih kapan? Ya, waktu muda bilang, nantilah Bante kalau sudah anak-anak gede, baru fokus meditasi. Nah, memang anaknya sudah gede, tapi kan kita sudah menua. Ya, nah, jadi tidak ada alasan tidak bisa, karena kita bisa menggunakan postur ya. Duduk di kursi bisa kok.
Perhatikan tubuh jasmaninya. Apa yang diperhatikan tubuh jasmani? Ini adalah bagian awal yang ada di dalam faktor-faktor landasan perhatian Satipatthana itu. Ada bagian yaitu kaya nupasana. Di dalam kaya nupasana itu, fokus atau landasan perhatian pada tubuh itu, ya salah satunya adalah memperhatikan postur, namanya Iriyapata. Memperhatikan postur. Jadi sebetulnya ini bekal. Ya, bekal apa? Untuk mencegah pikiran-pikiran buruk supaya tidak berkembang. Ya, makanya kalau nanti di dalam pembukaan Satipatthana itu, ya selain untuk menenangkan pikiran, pengembangan Satipatthana ini adalah untuk mengatasi ratap tangis, kekecewaan akan dunia. Nah, ini salah satu kekuatan dari pengembangan Satipatthana. Ya, bisa ya dikatakan Satipatthana ini ya bisa dipakai untuk mengatasi penderitaan. Kenapa? Kalau tubuhnya di sini, perhatiannya di sini, maka ketenangan ada di sini. Kenapa hidup kita tidak tenang? Karena tubuhnya di sini, pikirannya tidak tahu kemana. Ya, jadi kalau kita mengharapkan hidup bahagia, kita mengharapkan hidup tenang, tidak banyak keruwetan dalam pikiran, ya jangan lupa mengembangkan Satipatthana. Menghadirkan sepenuhnya tubuhnya di sini, perhatiannya pada tubuh yang di sini. Jangan sampai kita terbawa pada apa yang sudah lalu. Ya, kadang-kadang kita kan goreng nasi basi. Nasi basi itu nasi yang sudah kadaluarsa, sudah kemarin, digoreng lagi oleh pikiran. Dikasih bumbu kayak apa, dikasih minyak kayak apa, kalau nasi basi ya dimasak apapun tetap tidak enak. Tetap tidak enak. Nah, hal-hal yang sudah lampau ya tidak perlu dipikirkan lagi. Kita sepenuhnya menghadirkan ya tubuhnya di sini. Nah, kita latihan dulu. Kenapa kok menggunakan landasan tubuh? Ingat tuh ya. Kenapa kita menggunakan landasan tubuh? Karena kita ini punya kemelekatan paling besar itu pada tubuh. Paling besar itu pada tubuh. Kemelekatan paling besar pada tubuh. Karena di tubuh ini 6 pintu indria itu paling banyak. Di tubuh ini. Mata, telinga, hidung, cita rasa, sentuhan, termasuk pikiran. Ya, ini kan ada di tubuh kita ini. Ya, terkhusus kita ini yang karakternya masih kuat di dalam kama tanha. Ya, kama tanha itu ya kegandrungan kepada kesenangan indria. Nah, kita dibuat kacau oleh dunia sebetulnya juga dari pintu indria itu. Maka disebut dunia itu sama dengan pintu indria itu. Apa yang kita persepsikan tentang dunia bergantung dari pintu indria kita. Trennya apa? Tergantung pintu indria kita. Makanya salah satu yang bagian awal dari Satipatthana, Satipatthana itu ada 4. Kaya nupasana, wedana nupasana, citta nupasana, dhamma nupasana. Diawali dari kaya. Kaya itu sama dengan tubuh. Menjadikan tubuh sebagai landasan perhatian. Ya, jadi nanti sambil duduk diperhatikan. Ya, syukur-syukur. Ya, Mak ya, syukur-syukur. Ya, syukur-syukur sambil mencerap. Ya, sambil mengenali, oh ini tubuh tidak kekal. Ya, tubuh ini tidak kekal. Nah, ini bagus. Ya, bagus. Ya. Jadi alasan meditasi ya untuk pandangan terang. Ya, bukan hanya mengisi kekosongan di rumah. Ya Bante bete saya hari Sabtu mau ngapain kemana juga tidak ada, apalagi tanggalnya tanggal begini. Ya sudah ada ODM ikutlah. Ya bukan begitu. Tapi kita sudah tahu secara teori apa yang harus kita lakukan. Secara tujuan kita juga mengerti apa yang akan kita capai. Jadi meditasi ya awalnya untuk ketenangan diri kita dulu sebagai landasan dasar. Nah, setelah itu ya naik supaya kita punya pemahaman. Ya, pemahaman. Nah, terkhusus di dalam tubuh kita ini, yang namanya manusia, ya selain ada unsur rupa, itu ada unsur nama. Nama itu terdiri dari
Wedana, sanya, sangkara, winyana. Ya, wedana ini apa yang kita rasakan. Sanya apa yang kita kenali. Sangkara adalah bentukan-bentukan pikiran. Nah, saat meditasi sebetulnya yang paling dominan itu nih, sangkara-sangkara ini. Nah, sangkara ini bisa mengacu kepada yang baik dan yang buruk. Kalau winyana dia hanya tahu aja. Ya, tidak jadi karma. Yang jadi karma itu di sini. Ya, bisa jadi manokama, ya, melalui pikiran, wacikama, jadi ucapan kayak kama. Ya, melalui ya sangkara-sangkara itu. Jadi sewaktu kita latihan meditasi ya, yang paling dasar kita memahami dulu rupa. Ya, memperhatikan tubuhnya di sini, ya, perhatiannya ada di sini dulu. Ya, ini ya sedikit ya selingan sambil menunggu masih turun. Ya, kira-kira sudah turun kan? Ya. Ya, jika sudah, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Siang Bante, ini ada pertanyaan tertulis dari umat. Saya bacakan yang pertama, bagaimana cara mengembangkan sati saat meditasi anapanasati? Yang kedua, bagaimana kita tahu kalau meditasi kita sudah melalui jalur yang benar? Apa ada tahapan-tahapannya? Terima kasih Bante. Sebelum kita mengangkat yakni perhatian pada nafas seutuhnya, yang perlu kita latihkan adalah menegakkan tubuh itu penting. Ya, kalau Anda sudah membiasakan diri selalu duduk dengan tegak, pokoknya selalu duduk dengan tegak. Ya, ini kedepannya itu sangat bagus sekali. Termasuk latihan anapanasati. Ya, contoh sederhananya, kalau Anda duduk dengan tegak, perhatikan tubuh Anda duduk dengan tegak terus. Nanti dengan sendirinya, nafas itu lebih terasa loh. Tidak usah dicari. Ya, meskipun dalam kitab-kitab ulasan itu dikatakan, Anda bisa berhitung napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2. Memang ada cara begitu. Tetapi dari apa yang saya alami dan Anda mungkin juga bisa buktikan sendiri, Anda latihan duduk dengan tegak. Tubuh Anda jangan bergerak. Kalau Anda duduk dengan tegak, tubuh Anda tidak bergerak, maka nafas itu yang akan lebih dominan. Ya, nanti Anda bisa buktikan. Nah, ketika memperhatikan itu, kalau bisa dipertahankan. Ya, kalau bisa dipertahankan. Tapi ini hanyalah alat ya. Tidak usah dipaksa. Memperhatikan napas masuk tidak usah dipaksa. Kata teman saya, meletakkan perhatian di atas bibir, di ujung hidung. Saya cari, tidak ketemu gitu. Ya, tidak usah dipaksa. Ya, tidak usah dipaksa. Selama Anda menegakkan perhatian, tubuh Anda tidak bergerak, ya, pikiran Anda juga tidak menyeberang keluar, itu nafas Anda akan dengan sendirinya masuk dan keluar. Karena nafas masuk dan keluar itu tidak pernah dikontrol oleh kita. Dia akan berjalan meskipun tidak diminta. Nah, jadi ketika Anda latihan, diem, tubuhnya juga diperhatikan terus-menerus. Mungkin untuk yang masih awal, mungkin 10 atau 15 menit belum berefek, lebih lama lagi. Memperhatikan tubuhnya lebih lama lagi. Nah, nanti kalau tubuh Anda tidak bergerak, perhatiannya Anda pada tubuh sudah mulai kuat, nanti nafas Anda akan dengan sendirinya masuk dan keluar, bisa Anda sadari. Tanpa menginginkan juga tanpa menolak. Ya, kalau sudah mulai menginginkan, pikiran ini akan berkembang loh. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kemudian Anda inginkan, mestinya di sini, nanti pengotor-pengotor batin itu juga akan ikut muncul juga. Ya, akan ikut muncul juga. Selama Anda tidak menginginkan dan tidak menolak, nafas ini akan berjalan dengan ya senyatanya. Ya, sebagaimana adanya. Ya, ini bisa dilatih untuk sati. Sati itu artinya pengingatan. Kita akan mudah mengingatnya
Karena kita sudah mengalaminya. Kan pengingatan akan kuat kalau sudah mengalami. Ya, rumahnya di mana? Di Kenjeran, Banten. Sebelah mana? Masih ingat enggak? Oh, ya masih ingat. Masa rumah enggak ingat? Kok bisa? Ya sering dilewati. Siapa yang di sini sudah sampai wihara rupa rumahnya? Ya, pasti ingat. Mau belok ke kanan, belok ke kiri, pasti ingat. Ya, kenapa ingat? Sering dilewati. Ya. Sati, anapanasati, perhatian pada nafas masuk, nafas keluar itu ingat karena sering dilewati. Sesuatu yang sering dilewati tidak mungkin dilupakan. Ya, tidak mungkin dilupakan kalau sudah sering dilewati. Ya. Makanya saya bisa membantu seseorang kalau orang itu mau ke pusdiklat dari luar kota gitu ya. Dia cerita, Bante saya sudah di ITC, saya dari pusdiklat loh. Ya maju terus. Kalau sudah sampai ITC maju terus. Nah, tengok sebelah kiri tuh, ada toko marmer. Nah, maju sedikit, maju sedikit. Ada teras kota, putar balik. Nah, sebelah kiri itu ada showroom dari Suzuki, dari Toyota. Nah, terus. Nanti mentok depan sedikit itu tak lama itu ada kantor Samsat, belok kiri. Kok Bante tahu? Ya karena sudah disering dilewati. Iya sebelum pohon bensin, betul. Ya betul. Jadi kenapa bisa mengingat? Ya, kenapa bisa mengingat begitu? Karena sering dilewati. Anapanasati, sati itu artinya pengingatan, eling. Kenapa eling? Karena dia sering melewati. Ya, jadi kita bisa memperhatikan napas masuk, napas keluar tanpa dicari lagi karena kita sering melewatinya. Duduk tegak, badan tidak bergerak, sering melewati. Karena sering melewati, ya nanti gampang sekali. Ya, pikirannya meleng, dia tahu tandanya. Gitu. Ini mengacu ke pertanyaan tadi tentang bagaimana mengembangkan sati pada nafas. Kuncinya kuat itu ya karena sering dilewati. Ya, sering dilewati. Kita tidak akan salah memperhatikan. Karena sudah sering dilewati. Itu untuk yang tadi yang anapanasati. Ya. Kemudian tanda apa tadi? Bagaimana kita tahu kalau meditasi kita sudah melalui jalur yang benar? Apa ada tahapan-tahapannya, Bante? Ya, kalau tahapan-tahapan pasti ada. Tapi yang jelas meditasi yang benar, karena meditasi Buddhis adalah mengikis kotoran batin, ya, dari segi objeknya, sebisa mungkin objek yang jadi perhatian itu tidak menimbulkan kama canda dan tidak memunculkan biapada. Jadi tidak menimbulkan nafsu kesenangan, ya. Maka kalau objeknya drama Korea, ya memang betah sih, oh serialnya begini, orangnya sih tidak kemana-mana, tapi itu bukan objeknya, ya. Jadi bukan memunculkan kama canda, nafsu-nafsu keinginan, termasuk ya planning-planning yang lain-lain ya, itu tidak juga, ya. Juga tidak penolakan, ya membenci sesuatu juga tidak. Jadi selama pengotor-pengotor batin itu tidak muncul, sebetulnya apa yang kita lakukan sudah benar. Kok setelah meditasi kok malah gampang benci sama orang? Itu keliru itu. Kok saya sensitif ya Bante sama orang kok benci ya Bante? Ini ada beberapa peserta-peserta meditasi Vipassana malah jadi sensitif. Dan memang kadang-kadang temannya juga bikin masalah juga. Meditasi begini. Mau duduk, bukannya matrasnya diturunkan pelan-pelan begini. Ambil dari sana, Song. Orang udah napas masuk napas. Nih tolong diperhatikan nih. Nanti siapa tahu Anda punya karma baik, kemudian bisa ikut retret 7 hari di Ngandat gitu ya. Karena saya juga sering perhatikan, kayak merasa tempat ini kayak dia sendirian gitu loh. Yang lainnya itu enggak diperhatikan. Dia mau duduk, ya memang sih duduk enggak ganggu dia, tapi bunyinya ini loh ya. Orang lagi tenang-tenang, napas masuk, napas keluar, mungkin dia lagi mengamati anicca ya. Lagi mengamati anicca ya. Tahu-tahu enggak ada apa, tahu-tahu jatuh suara. Ditoleh, dia enggak merasa bersalah lagi.
Apa ada kejadian begitu, Bante? Kemungkinan besar ada. Ya, kemungkinan besar ada. Karena beberapa orang itu mungkin dia habis meditasi jalan udah kakinya pegel gitu ya. Kakinya pegel, apalagi di sana tekniknya slow motion, ya suruh pelan-pelan. Dia sudah latihan kesabaran, ya udah pegel, ngambil matras, ya udah boyon ya. Jadi tidak punya waktu untuk nurunkan matras, ya sudahlah diturunkan aja gitu. Itu ada. Itu akhirnya apa? Peserta itu tidak berkembang dalam meditasinya, karena ada peserta tadi. Ya, kejadian itu membawa dampak berikutnya. Belum duduk lihat dia udah sebel loh. Ya, lihat dia. Mulai berpikir, ini orang dari mana? Bukan lagi napas masuk, napas keluar. Ada peserta kayak begini. Mulai bertekad dalam hati, semoga tidak ketemu peserta macam ini. Waduh. Loh, itu bisa terjadi loh. Maka tolong, ya kita kan sudah tahu nih, jangan sampai kita memunculkan biapada bagi orang lain. Ya biapada. Terus tidak hanya itu aja. Ya betul. Itu serasa kayak meditasi itu tidak ada yang lain. Napas masuk, napas keluar itu musuhnya satu loh, suara loh. Napas masuk, napas keluar itu, ini kan halus. Suara ini mengganggu. Maka tolong ya harus kita saling peduli lah. Ya, jangan mengatakan begini, Bante, kan salah satu keberhasilan meditasi kan orangnya jadi sabar. Ya, kan sabar tidak harus dites oleh Anda gitu loh. Ya, jadi jangan menjadi testernya gitu loh. Kira-kira berhasil atau belum ya meditasinya, ini vipassanya ya masih sabar atau enggak ya? Iya, bukan begitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena kita meditasi grup, kita harus saling menghargai yang lain. Ya, kalau bisa melangkah pun juga tidak menimbulkan suara. Ya, bukan pencuri loh ya. Ya, jadi sebisa mungkin melangkah pun juga tidak menimbulkan suara, meletakkan alas duduk pun juga tidak menimbulkan suara, termasuk habis minum, meletakkan botol juga tidak menimbulkan suara. Ya, apalagi dengan sengaja berhitung, cetak. Ini kita harus menghargai, ya, menghargai. Karena kita juga tidak mau kok mendengar begitu kan. Makanya kita juga harus ya memposisikan diri dengan ya sebaiknya bagaimana. Jadi tahapan-tahapan perkembangan bagaimana? Ada objek perhatikan, yang bukan objek diabaikan. Kalau kita latihannya ini adalah anapanasati, ya berarti tahap yang harus kita bangun adalah menegakkan perhatian pada nafas. Kalau pada nafas itu mengalami kesulitan, ya mundur lagi pada tubuh. Tubuh diperhatikan dulu. Setelah itu, sampai benar-benar tubuh ini bisa kita perhatikan, pikiran sudah tidak lagi mengembara. Selama pikiran kita masih mengembara, jangan coba-coba memperhatikan nafas. Kenapa saya katakan jangan coba-coba? Anda pasti kesulitan kok. Nafas itu sudut perhatiannya lebih kecil. Ya. Kan ada yang bilang, kenapa ya saat saya meditasi kok sulit memperhatikan nafas? Karena pikiran kita belum tenang. Ya, belum tenang. Kita akan mudah sekali memperhatikan nafas kalau pikiran kita sudah tenang. Makanya salah satunya itu adanya sila. Sila itu juga membuat jadi tenang. Karena apa? Siapapun yang menjalankan sila dengan baik tidak ada penyesalan. Kalau seseorang tidak ada yang disesali, dia akan lebih bahagia, lebih gembira, lebih tenang. Itulah kenapa sila itu menjadi bagian awal. Ya, sila. Ya, tidak ada penyesalan, karena tidak melanggar sila kan tidak ada penyesalan. Ya, kemudian tidak ada pikiran-pikiran yang lantur kemana-mana. Kalau dia pikirannya sudah tenang, memperhatikan nafas pun juga lebih gampang. Ya, ini tahapan-tahapan yang harus dibangun. Perhatikan dulu tubuhnya. Ya, saran saya begitu. Karena ini bukan sebuah teori, harus dialami.
Dan apa yang saya ceritakan itu mungkin cocok bagi Anda, mungkin tidak cocok bagi Anda. Karena setiap orang ini punya cara beda-beda. Ya, saya dulu pernah diajarin orang, yaitu mengoperasikan komputer. Saya sudah tahu, tapi dia ngajarin saya, ya saya hargai. Nih caranya ya, kalau mau copy ini di blok. Nah, kalau mau pindah ini atau mau ini di blok. Terus dia tunjukkan ke menu atas, itu kan keluar tuh. Nah, save. Ya, setelah itu dia arahkan ke titik mana, dia balik lagi ke situ. Ini pilih lagi paste. Nah, terus saya bilang, kenapa begitu? Kan langsung bisa tuh, Ctrl C, Ctrl V. Enggak, mesti begini caranya. Ya versi saya Ctrl C, Ctrl V. Versi dia setelah diblok harus lihat menu lagi. Ya kan beda-beda, hasilnya sama sih, sama, tapi caranya ya mungkin beda-beda. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin cocok bagi Anda, tapi juga belum tentu 100% cocok juga, karena ini adalah pembiasaan. Ya pembiasaan, seperti yang meditasi jalan tadi, diawali dari kanan kiri, mungkin cocok bagi Anda, atau mungkin Anda langsung angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Ya, ini sesuai. Bante, saya kalau saat kanan kiri gampang melenyau. Bebannya harus saya tambahin, Bante. Ada jenis begitu, langsung tiba-tiba langsung angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Saya lebih gampang begini ya, Bante. Ya silahkan. Ya silahkan. Ya semua ini kan, yo macam-macam lah. Kan makan nasi juga caranya macam-macam kan. Ada yang pakai tangan biasa, ada yang pakai sumpit, ada yang pakai sendok, ada yang pakai disuapin orang. Loh kan banyak macam-macam. Intinya apa? Nasi sampai ke mulut. Kan banyak cara. Bagaimana menenangkan pikiran ini banyak cara. Apa yang saya sampaikan ini ya versi dari kebiasaan saya. Makanya nanti setiap biku-biku yang menemani Anda untuk duduk ini kok beda ya, kok beda. Ya Anda sesuaikan yang bagus, yang cocok, yang bermanfaat dan bisa Anda kerjakan seperti apa. Ya tidak harus mesti begini, yang lain salah. Ya enggak juga. Selama kotoran-kotoran batin seperti keserakahan tidak muncul, kebencian tidak muncul, ya kita sadar semua ini tidak kekal, apa yang kita lakukan sudah benar. Ya, karena objek meditasi sebetulnya tidak 40 loh, banyak loh. Memang di dalam Kamatana ditulis 40, sebetulnya lebih juga. Gitu. Tapi yang ditulis 40 Kamatana. Ya. Karena 40 itu sudah cukup. Ya, karena Sang Buddha kan memberi segenggam daun. Daun di hutan itu kan banyak. Tapi yang diambil cuma satu genggam. Karena satu genggam ini udah cukup. Wah, satu genggam aja udah kewalahan. Ya, satu genggam aja udah kewalahan. Bagaimana kalau banyak? Tapi segenggam inilah yang kalau dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, ini bisa membawa manfaat yang besar. Jadi tahapan-tahapannya ya mulai dari pengarahan perhatian, diperhatikan terus-menerus dipertahankan. Ya. Dan memang secara pariyati ya kita harus sedikit banyak tahu tentang perintang-perintang batin. Kamacanda tahu karakternya seperti apa. Kamacanda itu karakternya seperti debt collector. Tahu enggak debt collector? Nagih. Selalu nagih. Kita baru duduk begini ditagih. Udah setrikaan itu loh belum beres. Nah, itu nagih, itu kamacanda, itu menagih, itu kerjaan dia nagih. Tuh, drama Korea itu belum habis serialnya tuh. Tuh. Kamacanda itu karakternya adalah debt collector, dia suka nagih. Ya, baru duduk meditasi begini, jam 8 malam. Ini berlaku untuk Anda, bukan saya. Jam 8 malam. Indomie rebus, telur dadar. Ya, baru meditasi gitu. Aduh, kok apa? Ditagih gitu ya. Kan kadang-kadang saya kalau ke rumah umat itu, weh, kayak Indomaret. Ya Bante, kalau malam ya kalau mau perlu apa tinggal ngambil.
Dia ada super mie, ada indomie, macam-macam gitu ya. Mie goreng, mie kuah gitu ya. Saya tanya, ya kalau lagi ditagih ya bisa bayar Bante. Saat Anda duduk meditasi itu kama canda itu bisa nagih Anda. Ini urusannya Anda kuat atau tidak kuat tuh. Ya. Makanya kadang-kadang Anda duduk, kadang-kadang dialihkan perhatian loh. Ditagih loh, ada yang nagih loh. Baru duduk. Ini yang mak-mak itu. Duduk. Kangen sama cucunya. Mumpung belum malam nih. Saya kok kangen ya. Padahal semula tidak kepikiran. Kangen cucu. Mumpung belum malam nih. Udahlah meditasinya nanti sajalah. Video call cucunya. Gimana mama? Karena saya punya orang tua juga. Ya masih ada kama canda juga. Itu bisa muncul. Nagih. Kama canda itu nagih sifatnya. Yang kedua, biapada. Biapada itu karakternya itu seperti orang sedang mengalami yaitu asam lambung. Asam lambung itu panas di tenggorokan. Makanya orang kalau diliputi biapada itu bawaannya panas. Benci. Itu sedang biapada. Ya, perumpamaannya seperti orang yang sedang asam lambungnya naik panas. Mau dikasih sate seenak apapun, tidak bisa makan. Ya, makanya kalau orang benci itu tidak bisa makan apa-apa. Itu dia baik dari mana? Dia bagus loh. Alah, kamu salah lihat itu. Bukannya dia bantu dia, itu pun dia juga kepepet. pokoknya ya sudah itu tadi. Sudah panas hati. Apapun yang enak jadi tidak enak. Itulah nama karakter dari biapada. Biapada. Kemudian yang ketiga adalah tinamida. Ya. Tinamida ini diibaratkan seperti orang yang terpenjara. Ya. Orang terpenjara itu dia tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi karakter gambaran dari tinamida itu seperti orang terpenjara. Dia tidak tahu apa-apa. Makanya kalau orang banyak males dan lamban, dia tidak dapat apa-apa. Itu perumpamaannya begitu. Tinamida itu seperti orang yang terpenjara. Dia tidak tahu di luar sedang apa, dia tidak tahu. Sedang ngomongin tentang drama Korea, dia tidak tahu. Sedang ngomongin apa-apa, dia tidak tahu. Ya. Kenapa dia terpenjara? Makanya kalau orang terlalu kuat diliputi oleh tinamida, malas dan lamban, dia tidak punya ilmu. Nah, ini karakternya seperti orang terpenjara. Kalau udah cakukuca, seperti halnya pembantu. Pembantu itu tidak tenang. Mau tidur takut dipanggil majikannya. Mau tidur itu, nanti kalau majikan panggil saya bagaimana? Pokoknya dia diliputi oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Karena dia tidak punya kuasa apa-apa. Itu seperti ya, kalau perumpamaan zaman dulu sih perbudakan ya. Dia mau makan, dia juga tidak bisa tenang, takut sewaktu-waktu diundang. Dia mau istirahat juga tidak bisa karena takut sewaktu-waktu dipanggil. Makanya perumpamaan keempat, udah cakuca itu kan kegelisahan dan kekhawatiran. Nah itu seperti ya pembantu tadi. Wicikica itu seperti orang berada di tengah gurun pasir. Bingung. Karena gurun pasir kan semua sama. Mau lihat ke depan, ke kiri, ke belakang, semua hamparan pasir. Nah, orang yang diliputi wicikica dia tidak tahu mau kemana nih. Ini juga sedikit banyak juga harus diketahui ya. Cara untuk menghadapi 5 kama canda ini, 5 rintangan ini maksud saya ya. Caranya, ini ada caranya masing-masing. Kalau diliputi kama canda, ya cara melawannya adalah lihat sisi lemahnya. Ya. Supaya tidak diliputi oleh ya yang menyenangkan. Ya, lihat bahayanya. Ya, kalau indah lihat jeleknya. Kalau bagus ingat mahalnya. Supaya tidak tertarik maksudnya, ya. Ketidaktertarikan itulah cara untuk mengatasi kama canda. Makanya di situ disebutkan asubha. Kama canda dilawan dengan asubha. Asubha itu ketidaktertarikannya. Ya, jadi kalau kita diliputi kama canda sewaktu meditasi, ya kita harus tahu sisi yang tidak menariknya apa dari objek itu.
supaya tidak dikuasai oleh kama canda. Kalau biapada dilawan dengan meta, cinta kasih. Ya, jadi kalau kita sedang membenci, sedang tidak enak hati, ya kembangkan cinta kasih. Kan kita ingin bahagia. Ya, ini yang kedua. Tinamida, ya munculkan yaitu wirya, semangat. Ya, lawan dari tinamida kita harus bersemangat. Ya, harus semangat. Udaca kukuca dilawan dengan upasama. Upasama itu ketenangan. Ya. Dan wicikica ini dilawan dengan yoniso manasikara. Yoniso manasikara ini adalah upaya untuk memunculkan kebijaksanaan dengan memahami tentang kemunculan ini pasti ada sebabnya. Tahu asal usulnya, ya supaya tidak bingung. Nah, makanya kalau Anda sudah tahu asal usulnya, Anda tidak akan bingung loh. Meskipun asalnya kemudian, oh bagus ya, tapi setelah dijelaskan begini-begini, oh gampang ya. Nah itu berarti Anda sudah punya yoniso manasikara, tahu asal usulnya. Ya, ini untuk mengatasi yaitu yang kelima, keraguan-raguan. Makanya kalau kita meditasi melalui keraguan-raguan, kita harus bertanya, apa alasannya mengembangkan ini? Supaya tahu asal muasalnya. Karena ajaran Sang Buddha itu ada asalnya, bukan ajaran pokoknya. Ya pokoknya itu. Enggak. Setiap pokok-pokok yang diajarkan Sang Buddha itu ada asal usulnya. Kenapa Sang Buddha mengajarkan tentang hal ini? Sang Buddha juga mempertimbangkan asal usul, apakah dari segi manfaatnya, dari segi bahayanya. Nah itu disampaikan tuh. Makanya ketika kita ada keraguan-raguan, ya kita bisa memunculkan yaitu yoniso manasikara. Asal usulnya bagaimana? Ya. Kenapa kita kok latihan meditasi? Asal usulnya bagaimana? Ya. Oh, meditasi Buddhis ini untuk mengakhiri penderitaan. Kenapa mesti meditasi? Karena meditasi itu menggeladi pikiran. Memang ada apa dalam pikiran ini? Kok perlu dilatih? Karena dalam pikiran ini ada pengotor batin, yakni loba, dosa, moha. Kalau loba, dosa, moha itu tidak ada, ya tidak usah perlu latihan lagi. Ya, jadi tahu asal muasalnya. Ya, tahu asal muasalnya. Supaya apa? Kita bisa mengatasi keraguan. Nah, ini dalam latihan. Ya, 5 hal ini paling banyak di sutta akan dimunculkan. Pancawiniwarana ini ya akan dimunculkan. Ada salah satu sutta di dalam Samyutta Nikaya, judulnya Kaya Sutta. Kaya itu tubuh, sutta tentang tubuh. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan tubuh ini kuat karena dikasih makan. Tubuh ini menjadi tidak kuat atau lemah karena tidak dikasih makan. Hal yang baik pada kita ini juga bisa kuat karena dikasih makan. Dan hal yang buruk itu juga bisa kuat karena dikasih makan. Nah, di situ Sang Buddha menyampaikan tentang perbandingan 2 hal. Sata bojangga sama pancaniwarana, mana lebih banyak? Sata bojangga 7 faktor pencerahan sama pancaniwarana, mana lebih banyak? 7 sama 5 kan lebih banyak berapa? 7. Tapi kenapa 7 kalah? Kenapa yang lebih kuat 5? Karena dalam aktivitas harian kita, yang sering dikasih makan bukan yang 7. Yang sering dikasih makan yang 5. Kesenangan dikasih makan, membenci dikasih makan, males dikasih makan, gelisah dikasih makan, keraguan-raguan dikasih makan, dia kuat. Sedangkan yang 7 ini, sati. Ya kalau ada ODM baru dikasih makan, sati. Wirya, ya kalau wiryanya muncul baru dikasih makan, ya sati Dhamma Wicaya dulu, sati Dhamma Wicaya baru muncul kalau ODM, wirya baru muncul kalau dengar motivasi, kan 7 faktor bojangga kan, sati Dhamma Wicaya, wirya, piti, pasadi,
samadhi, dan UPK. Ini jarang dikasih makan. Faktor pencerahannya tidak dikasih makan. Sedangkan yang 5 tadi dikasih makan. Itu sebabnya kenapa kita tidak tercerahkan. Karena bisa jadi kita salah kasih makan. Ya, yang 5 ini dikasih makan. Pokoknya kamacanda bagaimanapun harus dituruti. Ya, sedangkan sati, nunggu karma lah. Kalau ada karma baik baru ikut. Coba kalau hari ini ada 2 jadwal 2. 1 jadwal rekreasi, 2 jadwal meditasi. Semua sama-sama free. Pilih mana? Rekreasi free, meditasi free. Pilih mana? Iya, memang betul begitu. Makanya kenapa kita tidak tercerahkan. Rekreasi di planning matang-matang. Nanti saya akan bawa baju ini, begini, gitu kan. Meditasi, lihat nanti aja dah. Kalau berjodoh ya daftar, kalau enggak batal. Ya lihat nanti aja dah. Tapi kalau rekreasi, sebisa mungkin pokoknya saya harus ikut. Tidak boleh tidak, pokoknya saya harus ikut. Ya itulah sebabnya. Ya kenapa kita kadang-kadang juga sulit untuk berkembang, karena yang 7 jarang dikasih makan, yang 5 lebih sering dikasih makan. Apa yang kita pikirkan umumnya dalam harian itu yang 5 ini. Ya. Kalau bukan menggandrungi sesuatu, adalah membenci sesuatu. Ya, jarang yang memperhatikan sati, Dhamma Wicaya, ini tidak kekal, sesuatu yang tidak kekal ini adalah duka, semua ini adalah bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Berusaha untuk meninggalkan hal yang buruk, berusaha untuk mencegah hal yang buruk, berusaha untuk memunculkan hal yang baik, berusaha untuk memperkembangkan hal baik yang sudah ada. Coba bayangkan, ya. Jadi pertemuan begini ini bukan untuk menghakimi, tapi kita penyegaran lagi, ya. Ya bukan mencocokkan, kok kayak saya ya Bante, ya termasuk kayak saya juga, gitu, ya. Ya kita kan belajar ini kan kita discuss supaya kita juga berkembang, ya berkembang supaya kita tahu kenapa latihan sati, ya supaya kita mengembangkan lanjutannya Dhamma Wicaya, Wiriya, Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Dan sekaligus kita tidak memberi kesempatan pancaniwarana itu. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Undakakucu, Wicikica. Tidak kita kasih kesempatan. Dan ini berkahnya kalau kita ikut ODM. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, bukan memuji-muji. Anda kalau di rumah, Tinamida lebih kuat loh. Malas dan lamban. Bukannya tidak bisa duduk di kursi begini? Bisa. Negakkan tubuh begini? Bisa. Di rumah betul aja bisa. Pejamkan mata? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Habis tidak ada temennya gitu. Kalau di sini meskipun pegel, duduk di kursi, ya mak ya, meskipun pegel gitu. Loh, melawan tuh Tinamida ini berkahnya juga loh. Ya, kalau sekarang kita mengerahkan semangat, sudah punya bibit semangat, nanti semangat itu ada. Karena semua dalam pengertian Buddhis itu tidak ada yang kebetulan. Baik atau buruk, semua tidak ada yang kebetulan. Buruk itu muncul juga bukan kebetulan. Baik itu muncul juga bukan kebetulan. Ya, disadari atau tidak saya sadari, semua karena dikondisikan. Ya. Saya kok benci sama orang ya Bante, kok bisa ya Bante? Ya karena dikondisikan juga. Pengen latihan membenci sama orang? Perhatikan aja yang tidak menyenangkannya. Memperhatikan yang tidak menyenangkan pasti benci. Kalau jadi senang bagaimana Bante? Perhatikanlah kelebihannya. Nanti juga akan senang. Nah, makanya semuanya ada kondisi juga. Ketenangan juga ada kondisi, kesabaran juga ada kondisi, kerendahan hati juga ada kondisi. Ya, maka yang baik-baik dikondisikan, yang tidak baik cukup diketahui dan sekian terima kasih. Ya, maksudnya tidak dilanjutkan lagi gitu loh. Kalau muncul yang tidak baik itu sekian terima kasih, saya cukup tahu aja.
benci sama orang atau suka sama sesuatu yang mungkin tidak tercapai gitu, sudah cukup tahu aja. Sekian terima kasih. Kan akhirnya tidak berlanjut. Ya, kan sekian terima kasih kan. Apalagi sudah mengatakan cukup sampai di sini, ya sudah berarti tidak ada lanjutannya. Yang buruk-buruk itu cukup sampai di sini. Yang baik-baik sampai jumpa lagi. Ya, artinya masih ada kelanjutannya. Ya, malah kebalikannya. Yang buruk malah bukan sampai cukup di sini, sampai ketemu lagi, sampai kapanpun akan aku ikuti. Bahaya nih. Ya, ini sehubungan dengan ya sambil menunggu nasi turun. Ya. Udah jam 1 kurang 10 ya, kita lanjutkan kembali ya. Ya. Udah hilang keinginan makan, mau nonton, Ya. mau tidur, mau apa, dengan game itu kan kita sudah konsentrasi game, Bante. Apakah itu termasuk meditasi, Bante? Bukan. bukan. Itu bukan sama. Jadi itu bukan sati. Ya, kenapa saya katakan bukan sama sati? Karena kalau kita main game itu akan ada kegandrungan. Kegandrungan, loba itu ada di sana. Kalau bukan loba nanti dosa. Sana. Main game sudah kumpul sampai level mendekati tahu-tahu kalah. Benci, restart lagi. Tuh, bisa muncul loh. Main game itu juga muncul kama canda juga. Makanya kalau ada yang menyatakan kan sama Bante, sama-sama ada konsentrasi juga, tapi bukan disebut sebagai sama sati. Ya, bukan sama sati. Ya, kenapa? Karena itu bisa memunculkan ya kesenangan. Ya, dulu ada game namanya Angry Bird. Dulu itu tahun 2010-an itu. Anda tahu sekarang masih ada enggak? Udah 14 tahun yang lalu itu. Ya, itu ada tuh permainan itu. Yang babi itu. Ya kan babi kan ya. Ya, itu zaman dulu ingat saya begitu. Nah, terus itu kalau dapat kena, kalau enggak kena jengkel loh. Dapat poin berapa. Saya lihat orang punya. Ya, saya lihat orang punya. Ya. Waktu itu kan baru-barunya tahun 2010. Saya jadi biku 2009. Ya dulu masih ya enggak tahu apa-apa lah. Pokoknya masih ya orang awam, orang dari karantina kemudian keluar ke dunia nyata. Ya. Kemudian dia kasih lihat, gini, dia kasih. Ada, karena kadang-kadang ada anak sekolah minggu itu sambil nunggu kelasnya itu dia kadang-kadang main ke kuti dan dia bawa tab itu. Ya namanya juga asosiasi di tempat orang yang baru pindahan kan, main apa saya lihat. Dia teriak-teriak sendiri, dia senyum-senyum sendiri gitu. Nah, itu saat dia kena, dia senang. Wah, jadi bangga gitu. Ya namanya juga masih manusiawi ya, lumrah lah. Secara ya kesepakatan ya itu lumrah. Tapi kalau untuk pengembangan batin itu sebetulnya itu sudah ada loba itu. Pengembangan batin loh ya. Ya ini sih tidak jahat, ya tidak merusak punya orang, hanya di type aja. Terus juga dulu semut lewat, tes. Ada kan yang permainan anak itu semut lewat, terus dipitesi nih. Nggak tahu masih ada nggak game itu zaman-zaman dulu gitu. Itu juga iya bukan melanggar sila 1 sih bukan, karena 5 faktor enggak ada, itu bukan makhluk hidup ya, meskipun ada niat membunuh ya bukan pelanggaran sila ya, tapi dia sudah ada bibit kebencian, bukan pelanggaran sila ya, kecuali itu makhluknya beneran yaitu pelanggaran sila, tapi sudah ada benih kebencian ya, termasuk ya macam-macam lah, itu game-game juga zaman-zaman dulu. Macam-macam kok. Ya, enggak tahu sekarang perkembangannya sampai di mana. Ya, enggak tahu ya, saya hanya nunggu informasi bocah-bocah itu. Sekarang temanya apa ya? Mobile Legend. Enggak. Kalau dengan mama bukan kalau di BSD ya bukan nunggu mama. Nunggu mama itu informasi kalau ada kuliner baru buka.
Itu Bante di sana, Bante baru Bante. Nah, itu nunggu itu. Nah, itu nunggu tuh. Nah, beda kalau game, kalau di BSD enggak. Ibu-ibu kalau di BSD bukan ngomongin soal game. Yang diomongin adalah kuliner. Oh, itu ada Jawa Timuran di sana, di mana. Nanti berefek kepada saya juga. Bante mau ngundang makan siang, Bante. Kemana? Itu kuliner baru buka. Ya memang. Hanya kan tadi saya bilang, secara samuti, secara kesepakatan, ya itu normal. Tapi untuk pengembangan batin, itu juga perlu diwaspadai. Karena itu tidak akan menyelesaikan. Karena itu buka, sebelahnya juga buka lagi. Ya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Kalau menuruti begitu terus ya habis waktunya, gitu loh. Begitu ya. Ya kita lanjut lagi ya. Kita lanjut latihan meditasi. Yang mau meditasi jalan yang tadi sudah diinstruksikan, silahkan dilakukan ya. Yang mau meditasi duduk ya bisa ya.